Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Pertanian Sang Raja Iblis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 7. Cerita dimulai ketika matahari sudah semakin tinggi. Terdengar semua orang yang berada di dalam desa telah bekerja bersama-sama di bawah perintah sang demon. Tidak terkecuali dengan Flute. Di saat itu ia berusaha menggali tanah dengan menggunakan alat kecilnya karena ia ingin membantu pekerjaan ayahnya. Pada sisi yang lain, terlihat Asurat begitu heran mengapa seorang bocah sepertinya mau melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti itu. Di saat itu, ia menyadari kalau tangan Flute telah dipenuhi goresan luka yang cukup banyak karena dia telah bekerja dengan sangat keras. Kemudian Asurat berkata, "Apa yang kau lakukan di tempat itu? Bukankah akan lebih baik kalau kau pulang saja karena tenagamu sama sekali tidak berguna?" Mendengar itu, Flute berkata, "Sang raja dan juga para jenderal dan bahkan orang-orang yang sudah dewasa telah bekerja dengan sangat keras di ladang ini. Jadi aku berpikir kalau aku akan membantu mereka semua dengan sebisanya." Sambil tertawa, Asurat berkata, "Dasar bodoh, apakah kau tahu kalau bajingan berbadan besar itu sudah membajak semua ladang yang berada pada wilayah ini? Jadi jika kau ingin melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu yang berguna." Tanpa pikir panjang, Flute langsung berdiri dan menghadap kepada Pikamir. Ia berkata, "Jika memang seperti itu, maka aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena kau sudah membajak lahan ini dan juga telah bertugas sebagai tiang petir." Mendengar perkataan Flute, terlihat Pikamir langsung tersenyum. Ia berkata, "Kau telah mengatakan sesuatu yang sangat baik dan itu langsung membuat hatiku merasa dihargai." Di sampingnya dengan nada yang meremehkan, Asurat berkata, "Memangnya ada pengaruh apa jika hanya membajak sedikit tanah? Apakah kau mengira kalau kau akan bisa menumbuhkan sesuatu di tanah ini? Kalian mencoba untuk menanam sesuatu yang mereka sebut sebagai kentang, tetapi apakah kau sadar kalau dia sama sekali tidak memiliki tunas? Dan juga mereka mengatakan kalau kalian menaruh kentang pada sebuah ruangan yang bersuhu hangat, maka tunasnya akan tumbuh dengan sangat cepat." Akan tetapi Asurat langsung terdiam ketika melihat Flute yang berlari meninggalkannya sembari mengatakan rasa terima kasihnya. Di saat itu yang ia lihat kalau Flute telah berlari dengan penuh bersemangat karena ia ingin membantu para pekerja agar bisa membuat kentangnya bertunas. Melihat tingkahnya, Asurat berkata, "Apakah kau mengira kalau makhluk rendahan sepertimu akan bisa melakukan apa saja?" Cerita berpindah pada kastil utama Raja Iblis. Terdengar Zafiros yang berkata, "Wahai sang raja, jujur saja aku begitu ragu dengan rencanamu. Saat ini aku begitu yakin kalau Saratul pastinya mengetahui kalau ini hanyalah sebuah jebakan. Jadi aku bertanya-tanya apakah dia akan datang untuk menyelamatkan Pikamir." Kridos berkata, "Tentu saja kalau dia tidak akan turun secara langsung untuk menyelamatkannya. Akan tetapi dia akan mengirimkan para bawahannya untuk memulai pergerakannya. Dan juga jika kita ingin memancingnya untuk keluar, maka yang harus kita lakukan saat ini adalah membasmi semua pasukan yang dia kirim untuk menyerang kita." Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, terlihat Baal dan juga para petani telah bersiap di atas ladang untuk bertarung melawan pasukan Saratul yang mereka yakini akan datang di malam itu. Akan tetapi dari arah kejauhan, terlihat seekor burung telah berkeliaran di atas langit untuk mengawasi pergerakan pasukan Kridos. Melihat itu, Saratul berkata, "Dasar bodoh, apakah dia mengira kalau pasukanku akan datang begitu saja setelah mengetahui kalau mereka telah mendirikan sebuah camp seperti itu?" Meskipun sangat disayangkan kalau Pikamir telah tertangkap, akan tetapi tujuan utamaku adalah untuk menghancurkan pertanian mereka. Memang benar adanya, di saat itu Saratul sudah mengirimkan pasukannya pada sebuah gudang yang digunakan oleh Kridos untuk menyimpan semua kentang yang mereka kumpulkan. Dengan menggunakan telepati, Saratul langsung memerintahkan kepada mereka untuk menghancurkan semua kentang yang mereka simpan di dalam sana. Mendapatkan perintah itu, tanpa pikir panjang, mereka semua langsung bergerak dengan sangat cepat menuju gudang itu. Di saat itu, mereka percaya kalau mereka telah berhasil menipu pasukan Kridos yang menunggu kedatangan mereka di tengah ladang. Akan tetapi, mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar suara Kridos yang bergema di dalam gudang itu. Kridos berkata, "Sudah aku duga kalau bajingan itu akan mengirimkan pasukan Sidleng untuk menyusup ke gudang ini."
Tetapi dengarkan aku baik-baik, aku akan menjadikan tempat ini sebagai kuburan kalian karena kalian sangat berani memasuki wilayahku. Sontak mereka semua sangatlah terkejut karena mereka tidak menyangka kalau mereka telah terjebak di dalam rencana Kridos. Kridos bergumam, ketika pertama kali aku bertemu dengan mereka di dalam game, aku pun benar-benar telah dikalahkan dengan begitu mudah. Mereka adalah pasukan elit unit kedua yang bertugas sebagai penjaga Saratul. Yang aku tahu kalau mereka akan bergerak secara bersamaan untuk melakukan penyerangan. Namun ketika mereka telah menempel di tubuh player, maka mereka akan menyerap energinya dan membuatnya menjadi tua hanya dalam sekejap mata. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga akan menirukan sebuah skill yang dimiliki oleh player untuk melakukan penyerangan. Itulah sebabnya mereka adalah para monster yang sangat menyebalkan. Akan tetapi ada satu cara untuk bisa membasmi para hama ini, yaitu dengan menggunakan elemen petir untuk menyerang mereka semua. Kemudian sambil bersiap menggunakan kekuatannya, Kridos berkata, "Katakan kepadaku siapa yang ingin lebih dulu kuhancurkan kepalanya." Mendengar ancaman Kridos, salah satu dari mereka langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk pergi melarikan diri karena mereka telah termasuk ke dalam sebuah jebakan. Melihat mereka yang berputar arah dan juga melarikan diri, Kridos berkata, "Ini bukanlah sebuah jebakan, akan tetapi jebakan yang asli tepat berada di hadapan kalian semua." Di saat itu, para pasukan Seedling sama sekali tidak menyadari kalau gudangnya telah dilumuri dengan darah. Sambil menggunakan kekuatan andalannya, Kridos bergumam, "Sejak dari kemarin, aku sudah menyebarkan darahku pada setiap sudut gudang ini. Jadi terimalah serangan ini yang sudah aku tingkatkan pada tahapan kedua." Setelah menggunakan kekuatannya, Kridos langsung meletakkan telapak tangannya ke atas lantai yang sudah dilumuri dengan darah. Dan di saat yang bersamaan, terlihat kilatan petir yang begitu dahsyat langsung menyambar pada setiap ruangan gudang itu, sehingga membuat pasukan Seedling sama sekali tidak mampu untuk melarikan diri. Karena Kridos telah berhasil mengepung pergerakan mereka, tanpa pikir panjang, ia pun langsung meledakkan mereka semua, sehingga pasukan Seedling langsung menunjukkan wujud aslinya. Kemudian sambil berteriak, Kridos langsung memberikan sebuah perintah kepada para petani untuk memulai penyerangan dengan serangan fisik. Mendapatkan perintah sang raja, seketika itu juga terlihat para petani langsung melompat untuk memulai penyerangan mereka. Bahkan di saat itu para petani sama sekali tidak ragu untuk menghajar para Seedling dan juga membunuh mereka semua. Melihat pertarungan itu, Kridos bergumam, meskipun dari luar para petani terlihat begitu kurus dan juga tidak keren, akan tetapi mereka adalah pasukan terkuat yang berada di akhir cerita game ini. Sambil menghajar para Seedling, mereka berkata, karena mereka bisa diserang dengan menggunakan serangan fisik, maka para hama ini sama sekali tidak sulit untuk dihancurkan. Melihat semangat mereka, Kridos bergumam, "Entah mengapa aku merasakan kalau aku benar-benar seperti Raja Iblis yang begitu kejam dan juga bengis. Bahkan aku pun merasakan kalau aku sangat cocok dengan dunia ini." Kemudian Kridos menyadari kalau salah satu dari mereka telah berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi Kridos langsung melancarkan sebuah serangan kepadanya karena ia sama sekali tidak ingin melepaskannya begitu saja. Setelah berhasil mengalahkan Seedling itu, tiba-tiba saja Kridos telah mendengar sebuah teriakan yang berada di belakangnya. Ternyata suara teriakan itu datangnya dari Flute yang berada di antara tumpukan kentang. Lalu Kridos berkata, siapa sebenarnya bocah itu dan sejak kapan dia berada di dalam gudang ini? Namun di saat yang bersamaan terlihat salah satu dari Seedling langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang kepada Flute. Pada sisi yang lain, D-Rock langsung berteriak dengan sangat keras karena ia tidak menyangka kalau anaknya telah berada di dalam gudang itu. Melihat itu, Kridos bergumam, sudah aku duga kalau situasinya akan menjadi seperti ini. Tetapi apapun yang terjadi, tujuan utama kami adalah membunuh para hama, entah itu yang ada di sini ataupun yang melarikan diri. Tetapi apa yang harus aku lakukan karena jangkauan seranganku sepertinya tidak akan sampai kepada bocah itu. Namun secara spontan ia pun langsung melemparkan sebuah kentang untuk menyelamatkan bocah itu. Menyadari akan hal itu, Kridos berpikir, dasar bodoh, apa gunanya melemparkan sebuah kentang kepadanya sedangkan kentang itu sama sekali tidak memiliki kekuatan. Akan tetapi tanpa diduga oleh siapapun, terlihat monster itu langsung terjatuh ke atas tanah setelah terkena kentang itu. Seketika itu juga Kridos langsung terdiam ketika menyaksikan kalau dia telah berhasil mengalahkan hama itu hanya dengan sebuah kentang. Dan di saat yang bersamaan, kentang itu langsung bertunas begitu saja, yang seakan-akan kalau dia telah menua dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian kentang itu langsung terjatuh ke atas tumpukan kentang yang ada di sana dalam kondisi yang sangat sempurna.
Melihat kejadian itu, Kridos bergumam, apa yang terjadi kepada kentangnya sampai-sampai tunasnya langsung tumbuh begitu saja. Namun tiba-tiba saja Kridos menyadari akan sesuatu, mengapa kentang itu telah menumbuhkan beberapa tunas. Kridos bergumam, yang aku ingat para seedling memang memiliki sebuah kemampuan untuk mempercepat penuaan sehingga mereka bisa melompati jam biologi para kentang. Kemudian ia pun langsung mengangkat tubuh Flute dari tumpukan kentang karena ia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Flute. Sambil tersenyum, Kridos berkata, apa yang kau lakukan sangatlah luar biasa dan aku akan memberikanmu sebuah hadiah secara langsung. Terlihat Flute begitu takut, wajahnya menjadi pucat setelah melihat sebuah senyuman yang ditunjukkan oleh Kridos. Lalu Kridos kembali berkata, kalian semua dengarkan aku baik-baik, saat ini kita akan membatalkan sebuah rencana untuk memancing Saratul ke tempat ini. Tetapi mulai dari sekarang akan lebih menguntungkan kalau kita yang akan memburunya, meskipun kita harus menghancurkan wilayah zona 1. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.